banyak brand-brand lokal, ya termasuk kita ya, yang sangat fokus kepada media sosial. Mungkin hampir 8-10 tahun terakhir ini, kayaknya komunikasi tanpa media sosial itu terasa hambar. Sebenarnya kalau kita mau bicara dalam dunia brand, dalam konteks membangun relasi dengan pasar kita, dengan market kita, dengan ekosistem kita, ada satu istilah yang disebut namanya touch point. Dan touch point ini sebenarnya berhubungan sama 5 panca indera kita, 5 panca indera manusia ya. Jadi kalau kita ingin membangun sebuah persepsi atau kita ingin mengatakan sesuatu kepada seseorang, sebenarnya pintu masuknya adalah lewat 5 sensor, yaitu mata, telinga, suara, sentuhan tangan, dan penciuman. Nah, itu disebut dengan 5 panca indera. Nah, dalam membangun brand, kita perlu menyentuh ke-5 panca indera dari si target market itu. Kenapa? Karena itulah sensor yang menuju kepada pembentukan persepsi di otak kita lewat hormon-hormon. Nah, kalau kita menyadari itu, sebenarnya media sosial itu tidak bisa menjadi satu-satunya patokan. Kenapa? Karena media sosial itu hanya menyentuh sensor mata dan sensor telinga. Kita hanya bisa melihat dan kita hanya bisa mendengar. Kita tidak bisa mencium, kita tidak bisa menyentuh, bahkan kita tidak punya perasa ya. Tadi perasa tuh. Nah, ini kemudian menjadi kelemahan yang paling mendasar tentang dunia digital. Nah, seringkali kita menghabiskan waktu kita untuk berkomunikasi via media sosial tanpa menyadari bahwa itu hanya menyerang atau menyentuh kedua sensor dari si target market. Kita butuh 3 sensor lagi, dan 3 sensor itu bentuknya harus offline. Kalau nggak kita bikin eksebisi, pameran, berjumpa langsung, punya toko, itu hal-hal yang sebenarnya akan membuat relasi kita dalam membangun brand dengan si market itu jauh lebih maksimal. Nah, itu poin pertama. Kenapa kemudian tidak semua media sosial itu bisa menyelesaikan permasalahan dalam membangun brand. Nah, yang kedua, kita selalu didorong untuk menyasar market milenial, market Z atau post Gen Z. Dan kalau kita lihat datanya, sebenarnya hampir semua brand kemudian berpikir itu adalah satu-satunya pasar. Padahal kita masih punya nih Gen X, kita masih punya baby boomer, bahkan kita punya generasi pasca baby boomers. Pasca baby boomers itu berarti lahir di bawah tahun 1945, sementara baby boomers itu 1945 ke atas sampai 64. Kemudian Gen X itu dari 65 sampai 80. Nah, kedua market ini, baby boomer dan Gen X, itu sebenarnya mewakili hampir 32% dari total penduduk kita. Artinya itu sekitar 90 juta. Dan bisa jadi 90 juta ini tidak semuanya bermain media sosial. Jadi, saya ingin kita menyadari sesuatu bahwa sebenarnya ada pasar-pasar juga yang sangat luas, ekosistem yang jauh lebih besar ketika kita fokus ke market-market non Gen Z atau milenial, karena kedua market itu, bahkan kalau kita tambah dengan post baby boomers ya, ini berarti yang usianya lahir tahun 45 ke bawah, itu ada 2% atau sekitar 5 juta orang. Nah, jadi kalau kita ingin fokus kepada sebuah market, jangan selalu terjebak kepada market yang paling besar. Tapi justru kita bisa fokus ke market yang lebih kecil selama jumlah atau volume dari pasar itu cukup untuk industri atau bisnis yang mau kita bangun. Nah, pelajaran berharganya adalah kita mau fokus ke market post baby boomer sekalipun yang berusia atau kelahiran tahun 45 ke bawah, itu kita masih punya 5 juta pasar. Dan 5 juta orang ini, kalau setengahnya saja, 2,5 jutanya saja menjadi konsumen dari produk yang kita ciptakan, itu udah luar biasa sekali. Nah, jangan terjebak dengan media sosial sebagai satu-satunya alat, dan selalu fokus melihat potensi atau ruang-ruang lain dari segmen pasar kita yang belum tentu tersentuh oleh media sosial. Nah, itu aja deh. Tidur dulu. Mas, bangun mas, woi, mas. Bangun atuh, woi. Ntar lagi dikit lagi. Silent ya. Udah. Sip. Ini udah roll. Udah. Oke.
Jangan di like, jangan di subscribe kalau nggak suka. Saya aja nggak suka.